Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang membuat orang ketar-ketir terhadap kamu. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua. Di sini ada Four of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Nine of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Two of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya The Sun. Dan kartu yang keenam, di sini ada Page of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Lovers. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Lovers. Nah, ini menggambarkan komunikasi, ya, di mana kamu benar-benar mampu membangun komunikasi secara baik, secara positif, dan secara tidak ingin terpengaruhi ataupun mempengaruhi orang lain. Nah, meskipun ya di lingkunganmu, ya, di antara orang-orang yang ada di dekatmu saat ini, ya, banyak yang adu domba, banyak pihak-pihak yang suka melihat orang lain sedih, ya. Banyak orang-orang yang suka menari di atas penderitaan orang lain. Nah, tetapi di sini kamu coba untuk membatasi dirimu. Kamu coba untuk tidak terpengaruh terhadap hal-hal negatif. Dan kamu berusaha membangun komunikasi yang baik dengan siapapun. Bahkan dengan orang yang negatif sekalipun terhadap dirimu. Nah, makanya di sini tergambar ya, ada pihak-pihak ketiga, orang-orang ya, oknum-oknum begitu ya, yang ingin mungkin mencoba untuk menghancurkan kehidupanmu, untuk memundurkan kegiatanmu, atau untuk membuatmu gagal di dalam berkegiatan. Oke, nah tetapi di sini memang kamu orang yang selalu berpikir secara positif dan cerdas. Makanya kamu nggak pernah terpengaruh terhadap sikap mereka. Bahkan kamu selalu ingin menemukan langkah, menemukan cara bagaimana agar dirimu bisa berkembang setiap harinya. Nah, dari situlah kamu ambil kesempatan apa saja. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berjuang, memulai dan mencoba. Bahkan kamu ambil kesempatan untuk berkorban. Kamu korbankan hal-hal yang harus ataupun perlu kamu korbankan di dalam hidupmu. Ya, kamu korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan pemikiran, pikiran begitu ya. Ini kamu ambil untuk kedepannya agar kamu lebih baik, agar kamu lebih berkembang. Nah, dengan kamu ingin selalu mengambil chance, mengambil kesempatan-kesempatan baik di dalam hidupmu, sehingga kamu mampu bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Sehingga hal inilah yang akhirnya membawa kehidupanmu sedikit demi sedikit jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, perekonomian lebih stabil, kegiatan lebih maju, kualitasmu semakin tinggi dan semakin baik daripada sebelumnya. Nah, sehingga teman, sahabat, lingkungan, mereka-mereka yang positif itu begitu sangat kagum kepada dirimu. Bahkan beberapa ada yang mengikuti langkahmu. Mereka coba juga untuk mengambil setiap kesempatan yang mereka perlukan untuk membangun kehidupan mereka. Dan terjadilah juga kemajuan di dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin inilah
ya, yang membuat beberapa pihak, orang-orang yang negatif ini, mereka-mereka yang toksik ini merasa terganggu, merasa ketakutan kalau kamu nanti lebih baik daripada mereka. Kalau kamu nanti ya lebih sukses, lebih berhasil dan lebih bahagia daripada mereka. Nah, di sini mereka seperti kebakaran jenggot. Susah melihat orang lain senang. Dan begitu senang, happy melihat orang lain susah. Nah, inilah orang-orang yang negatif. Bahkan beberapa di antaranya ketakutan kalau kamu nanti membalas perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan kepada dirimu. Padahal nggak pernah terbersit ya di dalam pikiranmu untuk melakukan itu semua. Kamu nggak pernah ingin membalas perbuatan buruk. Kamu sudah maafkan mereka dari dulu. Jika kamu balas perbuatan buruk mereka, apa bedanya kamu dengan mereka? Nah, makanya inilah mungkin yang dikatakan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Nah, biarkanlah mereka berkutat ya dengan energi negatif yang mereka simpan. Justru kita harus lebih pintar, lebih bisa membuka diri untuk menumbuh suburkan energi positif, sehingga aura positif kitalah yang akhirnya membawa kehidupan kita terus menjadi lebih maju, lebih baik dan lebih bahagia setiap harinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, benar kan? Jadi inilah mungkin yang menjadi salah satu kekuatanmu. Kamu memiliki power, memiliki keteguhan hati, memiliki pemikiran yang positif karena kamu memiliki secret knowledge, ya, pengetahuan rahasia tentang kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, jadi nggak ada seorang pun yang mampu menggoyahkan pikiranmu, menggoyahkan hatimu. Karena apa? Karena kamu memiliki pegangan, yaitu Sang Penciptamu. Di saat kamu sedih, susah hati, ya, nggak enak perasaan begitu ya, kamu selalu berkeluh kesah, selalu ceritakan kepada Sang Penciptamu, sehingga kamu dapatkan ketenangan di dalam batinmu, dapatkan ketenangan dan kelegaan di dalam pemikiranmu. Boleh keadaan menghancurkan kita, boleh situasi membuat kita terjepit dan tersudut, tetapi bagaimana cara kita bangkit, bagaimana cara kita menemukan langkah agar kita keluar dari keadaan tersebut. Nah, ini pertanyaannya. Nah, inilah yang kamu dapatkan karena kamu selalu dekat dengan Sang Penciptamu. Makanya ini menggambarkan sisi spiritual, sisi religiusmu yang baik, yang akhirnya benar-benar mampu membawa kamu terus melangkah maju tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jelas ini adalah fokus ya, fokus terhadap pemikiran, ide, gagasan. Karena apa? Karena mungkin dulunya kamu pernah berada di dalam fase di mana kamu mengalami mental overheat. Nah, di situ kamu sangat tertekan, terguncang, ya, begitu sedih, begitu kecewa karena keadaan-keadaan sulit yang mungkin pernah kamu lalui. Oke, nah, tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu berterima kasih banyak pada hal yang telah kamu lewati. Kenapa? Karena di sana kamu dapatkan pelajaran yang berharga. Di sana kamu temukan arti kata pengorbanan, arti kata perjuangan, dan arti kata lelah dan letih. Sehingga usahamu untuk benar-benar bangkit dan keluar dari keadaanmu yang lalu benar-benar terwujudkan saat ini. Dan kamu bisa semakin fokus, semakin konsentrasi terhadap langkah, terhadap cara. Bagaimana langkahnya, bagaimana caranya agar kita tetap berkembang. Nah, jalannya harus selalu ambil kesempatan. Kesempatan baik untuk hidup kita, apapun itu. Ya, hidup ini adalah pilihan. Ya, kita bisa memilih A, memilih B, memilih C. Nah, itu ada pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin memilih berkembang dan maju, maka ambillah kesempatan-kesempatan baik yang bisa kita dapatkan. Apapun itu. Kesempatan untuk belajar, mencoba, berjuang, berkorban, bahkan ambil kesempatan untuk selalu berpikir secara cerdas dan terbuka. Oke, kita lanjut.
Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, ini seperti ada dreams come true. Nah, jadi mimpi, impian yang menjadi kenyataan. Kenapa? Karena hal inilah yang membuat kamu benar-benar merasakan setelah kamu berpetualang, ya, setelah melewati begitu banyak satisfaction di dalam kehidupanmu, ya. Di sini kamu benar-benar bisa merasa puas, bisa merasa lega. Kenapa? Karena kehidupanmu benar-benar jauh dari hal-hal yang memang selama ini kamu hindari, yaitu hal negatif, yaitu orang-orang yang mungkin selalu merecoki, mencoba bersikap toksik begitu ya terhadap dirimu. Kamu mampu ini batasi dengan sangat baik. Nah, makanya kegiatanmu, kehidupanmu semakin hari itu semakin menjadi lebih baik. Ya, karena ada rasa percaya diri, ada rasa keyakinan di dalam dirimu bahwa nggak akan selamanya, ya, seseorang itu ingin berada di dalam keadaan yang terjepit. Pasti dia selalu mencari cara untuk bagaimana agar kehidupannya lebih baik. Ya. Nah, inilah mungkin sikap ataupun sifat alami manusia begitu ya. Mereka akan mencoba untuk bisa bertahan, untuk bisa struggle ya di dalam hal-hal yang mungkin menyulitkannya. Nah, tetapi bagaimana caranya kita bisa ya bertahan dan menemukan langkah yang lebih baik? Nah, ini kita yang tentukan sendiri. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini adalah kesuksesan. Kesuksesan, keberhasilan ya yang akan segera kamu benar-benar raih ataupun yang akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, di sini ada personal power ya, kekuatan di dalam kepribadianmu, di dalam sikapmu ya, di dalam prinsipmu, yaitu kamu memang benar-benar orang yang ingin selalu maju, ingin selalu berkembang. Nggak ingin terkontaminasi dengan hal-hal negatif ataupun hal-hal buruk. Ya, makanya ini membuat kamu mampu menjadikan setiap kegagalan, kesalahan, ya, kemunduran-kemunduranmu di masa lalu sebagai pelajaran yang berharga. Sehingga kamu bisa berkaca dari setiap proses yang kamu lewati. Makanya kamu bisa tentukan langkah, tentukan cara-cara terbaik agar bagaimana kehidupanmu grafiknya itu selalu menanjak ke atas. Ya, bukannya turun ke bawah. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya the sun. Nah, sun adalah matahari ya. Matahari melambangkan apa? Berarti melambangkan kamu akan segera bersinar. Dan sinarmu akan benar-benar bisa menerangi, ya, menghangatkan, membahagiakan semua orang yang ada di sekitarmu. Di sini menggambarkan kesuksesan, optimisme, ya. Kamu begitu terbuka, sangat membuka diri untuk hal-hal baik, untuk hal-hal positif, dan ditambah ada keyakinan. Ada keyakinan dan kepercayaan di dalam dirimu. Jika yang kita lakukan hal baik, jika yang kita tanamkan adalah hal-hal baik, maka hasil-hasil yang baiklah yang akan kita temukan di depan perjalanan kita. Tetapi begitu juga sebaliknya. Jika yang kita lakukan biasa-biasa saja, kita selalu berbuat buruk terhadap orang lain, maka jangan harap kita bisa mendapatkan hal-hal hebat di masa mendatang. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, jelas ini adalah hope, harapan dari semua orang ya, yaitu apa? Kesejahteraan. Nah, kehidupan yang lebih mapan, finansial yang lebih stabil. Nah, tentu semua orang mengharapkan ini. Nah, inilah yang nanti akan terjadi di dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang benar-benar grounded, ya, grounded, berpijak pada pijakanmu sendiri, ya. Kamu benar-benar memiliki strong foundation, ada fondasi yang kuat di dalam dirimu, apapun itu, ya, fondasi untuk berpikir, bersikap, ya, dan tentunya kamu memiliki hal-hal yang dibutuhkan di dalam menjalankan kegiatanmu. Kamu bertumbuh, berkembang.
Kamu menjadi semakin menguasai, semakin ahli di bidang kegiatanmu. Karena apa? Karena selama ini kamu nggak pernah menggantungkan harapanmu kepada sesuatu ataupun kepada seseorang. Kamu mencoba untuk berdiri tegak di atas kakimu sendiri. Nah, inilah yang membuat kamu semakin matang pada kegiatanmu. Nah, di saat kamu semakin matang, ya, semakin menguasai bidang kegiatanmu, maka kesuksesan juga akan semakin dekat. Nah, jika kita sudah sukses, sudah berhasil, kegiatannya berkembang, maka apa? Maka akan ada kesejahteraan. Akan ada finansial yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan terus mampu ya menumbuhkan, memelihara energi positif yang ada di dalam dirimu dan kehidupanmu. Sehingga aura positifmu benar-benar akan membawa banyak kebaikan, banyak keberkahan. Kamu akan dipertemukan dengan jalan-jalan yang terbaik untuk lebih sukses, lebih maju. Dan bukan hanya sampai di situ. Ya, keberkahan, kesuksesan yang nantinya akan kamu dapatkan juga akan membawa kebaikan tersendiri untuk orang sekitarmu. Karena kamu akan mampu berbagi energi positif untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.